Saya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina habibillahil alamin Abil Qasim Mustafa Muhammad wa alihi thayyibin tahirin al-ma'sumin siyama baqiyatullah fil arwahuna al-fida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa belajar ya dari Ustaz Abbasi. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wanshur alaina khazaina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Kita mulai dengan kitab Adab Shalah dulu ya. Kitab Adab Shalah ini matanya fi bayanin nasyati wal bahjati ya. Fil ibadah, mengenai penjelasan nasyat itu mungkin gairah semangat ya. Bahjat itu kurang lebih artinya ya mirip-mirip ya, berbahagia kira-kira. Jadi ibadah kalau dilakukan dengan semangat ya dan berbahagia, gembira, itu akan berbuah ya. Jadi ini ya khususnya sholat di sini akan dilakukan dengan semangat dan bahagia ya, sehingga melahirkan bentuk rohani yang baik. Nah, kalau ibadah itu sebaliknya, jadi kalau malas, berat mengerjakannya itu di akhir-akhir waktu, mungkin sholat akan tidak bermanfaat dan bahkan katanya bisa mengerjakan bisa melahirkan bentuk yang gelap di dalam hati dan melahirkan kegelapan di dalam hati. Ada hadis ju'ila qurrata aini as-shalah ya. Ya diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan qurrata ain itu ya orang bilang cahaya mata ya, sesuatu yang tidak pernah qurrat itu artinya tetap ain di mata. Jadi sesuatu yang disebut qurrata ain itu dia tetap ada di mata, maksudnya ya begitu ya, sesuatu yang kalau kita senangi maka seolah-olah kita akan melihatnya terus. Nah, as-shalah, jadi sholat itu sebagai qurratu ain bagi Rasulullah ya. Juga ada riwayat yang menyebutkan arihna biha ya Bilal ya. Jadi di sini Rasulullah kalau sholat itu bagi Rasulullah sebagai istirahat ya, ariha. Istirahat itu ya katanya sama ya dengan roha. Ariham artinya membuat istirahat. Jadi sholat itu merupakan rekreasi bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, cuma ini memang perlu dilatih ya seperti yang sudah jadi ya kalau jadi kesibukan sehari-hari bisa menyebabkan roh itu terpenjara ya, dan potensi rohani, kalbu, roh dan fitrah mungkin tidak aktif, dan ini bisa menyebabkan kecapean dan kelelahan dan batin, dan bisa menyebabkan ya hati itu menjadi gelap. Dan ya gimana caranya menghilangkan kegelapan itu ya dengan memperbaiki sholat itu yang sebagaimana yang sudah dibahas dalam buku ini, yang mulai dari tawajuh dan seterusnya.
yaitu kira-kira isi buku itu. Dan ini ada selanjutnya ya, diantaranya dia kalau ibadah sunnah ya itu harus dilakukan dengan hati-hati ya, tidak boleh dipaksa. Jadi terus nah cuma ini pengertian tidak boleh dipaksa ini bukan berarti terus malas ya. Jadi kita harus membedakan apakah itu malas dan lagi dalam posisi idbar ya. Jadi hati kita itu kadang-kadang idbar, kadang-kadang iqbal. Nah, ya kita harus memahami baik-baik ya, dengan teliti, apakah kalau kita misalkan katakanlah mengerjakan 2 rakaat saja masalah, nah itu bisa jadi itu malas ya. Bisa jadi itu malas. Nah, atau bisa jadi itu malas. Nah, kalau mungkin sakit tidak semangat itu mungkin lagi idbar. Jadi beda antara malas dengan posisi idbar. Nah, kalau posisi hati itu lagi iqbal, lagi dia semangat, bersiap untuk, nah itu ibadah itu boleh ditambah ya. Dan sebaiknya katanya berhenti juga sebelum berhenti sebelum semangatnya itu hilang. Jadi nanti kalau istilah Sunda itu dodeyeun ya, ibadah itu menjadi sesuatu yang kita cari terus menerus. Dan kunci kesuksesan dalam mengelola ini itu adalah irodah ya, harus ada keinginan untuk itu ya. Jadi ini nggak bisa dilakukan dari luar, jadi ini harus ada kesadaran dari dalam diri kita sendiri, ada irodah yang kuat ya untuk melakukan ini semua ya. Jadi irodah itu adalah salah satu ciri dari kehidupan ya. Kehidupan. Jadi orang bisa saja bikin artificial intelligence misalkan, tapi orang tidak akan bisa membuat robot itu punya irodah. Sampai kapanpun itu nggak akan bisa. Ya. Dan irodah yang kuat ya orang-orang yang yang membedakan orang biasa dengan orang yang berjiwa kuat atau orang biasa dengan orang soleh itu adalah pada irodahnya ini. Irodah orang-orang soleh itu kuat. Sebetulnya juga irodah para ya dalam hal lain ya, irodah ya kalau bisa kita bandingkan, katakan irodah para juara olahraga misalkan ya, atau irodah para pengusaha yang sukses itu juga irodah, tapi irodahnya dalam bidang yang lain ya. Irodah yang kuat. Ya, jadi kalau orang mau sukses secara katakanlah jadi pengusaha itu harus punya irodah yang kuat juga. Harus punya jiwa yang kuat. Nah, di sini ya kira-kira seperti itu. Jadi bahkan untuk hal-hal yang duniawi irodah itu juga diperlukan. Ya. Jadi kita didik jiwa kita itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit, sehingga irodahnya itu juga makin menguat dari hari ke hari ya. Dan juga juga ibadahnya itu menguat dari ke hari ke hari ya. Ya, kalau terlalu dipaksa ya itu memang bisa berefek negatif ya. Bisa berefek negatif, kejenuhan minimal ya. Dan kalau kan bisa sampai sakit jiwa, sampai gila. Jadi harus dilakukan dengan ilmu dan dengan kehati-hatian. Ya, kira-kira seperti ini diambil dari Pak Irsadi. Pak Irsadi. Nah, ini kita tabarkan dengan matan ya. Wa minal
adabi al-qalbiyati lis-shalah wa sairil ibadat walahu nataiju hasanat walahu nataiju hasanatun bal huwa mujibu kali ya lifathi ba'dil abwabi wa kashfi ba'dil asraril ibadah ya gitu. Dan ini masih belum ada predikatnya ya, kayaknya. Dan dari adab qalbiyah, adab hati untuk sholat dan ya sholat wasail ibadah dan ibadah-ibadah yang lain walahu natijatun dan bagi ibadah itu ada hasil yang baik ya bal huwa dan bahkan yang bisa menghasilkan pembukaan ya penyingkapan pintu-pintu ya dibukanya hijab-hijab dan dibukanya rahasia-rahasia adalah ibadah ya. Jadi ibadah ini jadi ibadah yang baik akan menghasilkan kebersihan hati, dan hati yang bersih itu bisa menghasilkan ilham. Jadi kita tidak bingung apa yang harus dilakukan. Jadi ada kemantapan dalam setiap langkah kehidupan. Ada ilham-ilham yang membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Masa-masa sulit menghadapi sakit dan seterusnya. Nah itu harus melalui ini semua, melalui ibadah yang gimana ayat tahidu ya as-suluk ayat tahija as-suluku fi antakuna ibadatuhu an nasyad ya wa bahjat fi qalbi ya fi qalbihi ya masih koma, yaitu hendaklah ayat istihad ayat tahidu ya ayat tahida, karena an ini dibaca ayat tahida ya. Hendaklah beristihad ya. Istihad artinya di sini sungguh-sungguh. As-saliku ya, salik para penempuh jalan itu fi ayyakuna ibadatuhu supaya menjadikan antakuna ibadatuhu dan supaya menjadikan ibadahnya itu an-nasyad wa bahjat ya, dengan tadi itu dengan semangat ya, gairah dan kebahagiaan, senang ya, fi qalbihi dalam hatinya, wa farhi kegembiraan ya, sama wan basati dan imbasat ya, kelapangan, fi khotarihi dalam lintasan hatinya itu, dalam khotar khawatir itu dari ini ya, bahasa Indonesia, dalam hatinya, wayah tasiru ikhtirazan Bapak lupa, belum dilihat ini syadi, dan ya kira-kira ya sama lah ya, ayati bil ibadati ma'al kasli wal idbarin nafsi. Juga mungkin untuk mengeluarkan ya itu ya, hendaklah bersungguh-sungguh ya untuk syadi dan dengan keras ya, dengan sungguh-sungguh ayati ya, supaya ibadahnya itu terhindar dari ma'al kasali ya, dengan dari kemalasan, wal idbar yang tadi itu, dengan idbarin nafsi ya, jadi terhindar dari kemalasan ya, untuk menghindarkan diri dari kemalasan dan idbar ya. Ada doa yang sebaiknya kita baca ya, Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli
a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu doa itu ada di Sunni maupun Syiah ya. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazani. Ham itu kayaknya kecemasan tapi dari akibat masa lampau ya, perbuatan kita pada masa lampau itu kalau nggak salah itu mungkin menimbulkan semacam kecemasan, itu ham. Huzun itu kesedihan akibat atau kecemasan ya akibat ketidakpastian masa depan, kalau nggak salah gitu ya, seingat Bapak. Terus wa'udzubika minal ajzi wal kasali. Ajzi itu kelemahan ya, kasal kemalasan ya. Ya insya Allah kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu bisa manfaat doa itu ya. Terus wa'udzubika minal jubni wal bukhli, dengan apa? Pengecut dan bukhli dan bakhil, dengan apa? Berlindung dari Allah dari sifat pengecut dan sifat bakhil ya, medit. Jadi ya itu mungkin itu berkaitan dengan 4 potensi itu ya, 4 potensi. Pengelolaan potensi amarah yang baik akan menghasilkan sifat pemberani, lawan dari apa? Pengecut. Dan pengelolaan sifat apa? Potensi hewani yang tepat akan menghasilkan kedermawanan ya. Ya menghindar. Nah ini supaya kita terhindar dari akhlak buruk. Jadi itu pangkal-pangkal dari akhlak buruk itu dari pengecut, bakhil, terus satu lagi apa? Dungu, satu lagi apa? Ya tasarruf syaitan ya. Jadi kita benar dari benar dari itu. Terus satu lagi apa? Yang terakhir itu adalah minal wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal ya, berlindung dari apa? Belitan hutang dan qahri rijal itu apa ya? Ya kira-kira dalam bulian gitu ya, bully mungkin kalau bahasa sekarang. Qahri rijal apa? Tekanan rijal itu tokoh atau penguasa, bisa dibilang begitu, orang di atas kita. Mungkin ya bisa diartikan bullying. Ya. Jadi ibadah tidak boleh dilakukan dengan apa? Malas dan idbar ya. Jadi tadi ada idbar, ada iqbal. Nah, dalam apa? Dalam hadis yang itu hadis 70 berapa itu? Tentara 70 sekian tentara jahal dan akal itu ada itu idbar ya dan iqbal. Di awal-awal akal dipanggil, maka dia idbar menghadap, dan kemudian suruh idbar, dia idbar. Terus apa? Jahal dipanggil, kalau nggak salah idbar dulu ya, idbar, mungkin dia idbar, terus iqbal, kalau nggak salah itu dia nggak iqbal, tidak menghadap. Idbar, jadi akal disuruh idbar, maka dia pergi berpaling, dan setelah itu disuruh iqbal, dia menghadap. Yaitu ada penjelasannya di apa maksud iqbal dan idbar dalam hadis tadi itu ya. Nah ini idbar di sini ya kira-kira seperti itu ya, persis juga. Jadi kita memperhatikan detail-detail jiwa kita itu dalam kondisi apa ya. Fala yakuna laha ta'ban wala yakuna laha ta'aba wa futur li'annahu, ya jangan juga dengan
lelah dan futur apa ya, ya intinya dilakukan dengan kondisi lelah, li'annahu idza humila ala nafsil ibadah fi hinil kasli wa ta'abi yumkin an tatarattabu alaihi atharul sayyi'atun ya. Jadi kalau dikalukan dengan malas dan taab, ya kondisi lelah ya juga dikondisikan supaya kita tidak beribadah dalam kondisi lelah, maka akan menghasilkan bekas-bekas yang buruk ya, bekas yang buruk. Ya kira-kira begitu. Mungkin sampai di sini dulu atau mau diteruskan? Satu alinea lagi mungkin ya. Itu dari tadi sama yang di share screen. Belum di share screen. Ya, tadi Mbak ngomong nggak kedengaran. Enggak. Oh ya, share screen-nya belum ya. Ya ini teksnya ya. Nanti dibaca aja ya. Kira itu. Ya selanjutnya mengenai irodah tadi ya. Ya mungkin nanti kita bahas ya insya Allah pada masa yang ada, waktu yang akan datang aja ya. Ya bidayah, kita lanjutkan dengan bidayah marhalah keempat pasal ke-9 ya. Oh ini adik. Pasal ke-9 imkan ya, sesuatu yang mungkin itu butuh sebab untuk keberlangsungannya, sebagaimana butuh sebab untuk keberadaannya ya pada permulaannya ya. Jadi mungkin banyak kita mengira ya bahwa hubungan wujud dengan illah, wujud mungkin dengan illah, dengan sebabnya, penyebabnya itu seperti mungkin barang yang diletakkan dalam suatu ruangan ya. Jadi begitu diletakkan, dia perlu sebab, perlu orang untuk meletakkan. Setelah di ruangan ya sudah selesai ya. Terus nah kalau dia mau diambil dari ruangan itu, dia perlu sebab lagi. Atau seperti tukang bangunan, seperti bangunan yang dibuat oleh tukang bangunan ya. Bangunan dibuat terus tukangnya pergi atau kemana, atau ya bangunannya tetap utuh ya. Nah itu keliru ya. Jadi mungkin itu butuh sebab, itu seperti sungai yang butuh air untuk keberadaannya ya. Mungkin mirip seperti itu. Jadi begitu airnya hilang, sungainya hilang. Gitu, nggak bisa lagi disebut sungai. Jadi wujud mungkin itu harus menerima wujud secara terus-menerus dari Tuhan untuk bisa dia mewujud ya. Jadi ya seperti digambarkan dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran bahwa Allah itu lebih dekat pada diri kita ketimbang urat leher kita ya. Artinya wujud kita itu begitu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus, bahkan lebih kebergantungannya itu dilukiskan lebih bergantung ketimbang urat leher. Jadi kalau urat leher putus itu kita masih eksis, tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan itu putus, artinya Allah menghentikan pemberiannya itu, karunia-Nya itu untuk mewujud itu sebentar aja, maka wujud kita itu hilang. Nah, ini konsekuensi dari
pasal 8 kemarin ya, bahwa apa, butuhnya mungkin pada sebab itu karena apa, karena dia mungkin, bukan karena dia kudus. Nah kalau apa namanya, butuhnya yang mungkin pada sebab itu karena dia kudus, maka konsekuensinya dia akan konsekuensinya ya tadi itu, bahwa apa namanya, bahwa yang mungkin itu butuh wujud itu cuma pada saat di awalnya saja. Nah itu salah, gitu ya. Itu intinya dari bab pasal apa, pasal ke-9 ya. Al-Faslut Tasi' ya, pasal ke-9. Al-mumkinu muhtaju ila illatihi baqaan ya, kama annahu muhtajun ilaiha hudusan ya, bahwa yang mungkin itu butuh, muhtajun itu berhajat ya, itu kepada illatihi dengan apa, kepada sebabnya, baqaan apa, untuk bako, untuk keberlangsungannya, untuk keabadiannya ya. Kama annahu muhtajun ilaiha hudusan, sebagaimana dia apa, butuh kepadanya hudusan apa, di awalnya ya, untuk awal keberadaannya. Wadzalika, dan hal ini ya, li'anna illatu hajatuhu ilal illati imkanuhu ya. Jadi imkanuhu ini predikat ya, karena sebab apa, hajat, sebab butuhnya kepada illah, pada sebab itu adalah imkanuhu, karena dia imkan. Al-lazimu lil limahiyah ya, sebagai lazim dari mahiyah ya, karena dia sebagai apa, konsekuensi logis. Lazim itu kira-kira konsekuensi logis ya, konsekuensi, ada konsekuensi tidak logis. Konsekuensi tidak logis itu misalnya apa, misalnya kita kerja dapat gaji, itu konsekuensinya logis enggak, itu karena konsekuensinya berdasarkan perjanjian atau apalah. Nah konsekuensi logis itu konsekuensi kemestian ya. Nah konsekuensi logis dari lazim itu adalah imkan. Konsekuensi dari mahiyah itu adalah imkan. Mahiyah itu apa? Masih ingat mahiyah? Mahiyah itu kenapa mahiyah itu imkan? Boleh sini ya. Mahiyah itu apa? Pertanyaan atas jawab itu mahiyah. Jadi mulai lagi, jadi kalau kita melihat sesuatu, HP misalkan, itu bisa kita lihat wujudnya, keberadaannya, dan mahiyahnya. Mahiyahnya itu ke-HP-annya itu ya, ke-HP-annya. Ada itu maksudnya gimana? Jadi misalkan kalau HP itu kita lihat dari jauh, misalkan kan kita lupa, itu bisa nggak kelihatan apa itu HP apa bukan, pokoknya itu berada, ada aja. Nah itu maksudnya wujud, ada. Nah kalau apa namanya, HP-nya itu adalah mahiyah. Nah HP atau katakanlah manusia juga sama, manusia kalau kita lihat dari jauh ya makin ya kayak titik ya, pokoknya itu ada, apa itu manusia atau bukan, bahwa nah itu keberadaan, itu wujud. Jadi nah, kalau mahiyah itu adalah ke manusia itu, jadi kalau lihat manusia itu kita minimal kita punya
mafhum ya. Yang pertama adalah wujudnya, dia ada, atau mahiyahnya, manusianya. Nah, manusia itu tidak mengandung wujud. Jadi kalau kita katakanlah kita hilangkan tadi semua, terus kemudian kita hidupkan di benak itu, ya manusia itu manusia ya, kalau kita hidupkan, kita timbulkan manusia di benak kita, maka manusia itu tidak mengandung pengertian ada atau tiada. Nah, itu mahiyah dipandang sebagai muntasawiyatun nisbah bainal wujud wal adam. Artinya posisi mahiyah itu tidak wujud dan tidak adam. Dia untuk wujud, untuk bergeser ke wujud, dia perlu sebab. Jika dia untuk adam, dia perlu tiadanya sebab. Yaitu mahiyah, tulis ya. Mahiyah. Nah, mahiyah manusia misalkan, kalau kita hidupkan kita bayangkan manusia di benak, manusia itu kan tidak mengandung pengertian ada kan? Enggak terkandung pengertian ada. Manusia aja kan? Tidak mengandung pengertian laki-laki atau perempuan, tidak mengandung pengertian Jawa atau Sunda, tidak mengandung pengertian apapun, ya manusia. Tidak mengandung pengertian pintar atau bodoh, tidak mengandung seseorang lah, misalkan tidak mengandung ya manusia. Tidak mengandung Hasan atau Hussein misalkan kan. Manusia kan cuma manusia gitu. Jadi itu mahiyah, manusia itu mahiyah. Pengertian ya, pemahaman konsep manusia itu mahiyah. Ini memang harus dengerin yang dulu ya, mulai dari pendahuluan. Nah, itu mahiyah. Nah, mahiyah manusia itu supaya dia ada, dia perlu sebab, kan gitu. Nah, untuk tiada, dia perlu tiadanya sebab. Nah, oleh karena itu mahiyah itu disebut dalam posisi seimbang antara wujud dan adam. Antara ada dan tiada, dia berada di tengah-tengah. Tidak ada, tidak bisa dikatakan ada, juga tidak bisa dikatakan tiada. Nah, itu mahiyah. Nah, di sini kan paham mahiyah. Nah, mahiyah untuk ada, manusia katakanlah untuk ada, maka dia perlu sebab. Nah, sebab, perlunya mahiyah terhadap sebab itu merupakan konsekuensi dari imkan, bukan konsekuensi dari hudusnya. Kemarin sudah dibahas di pasal 8. Ya, hal ini karena ya karena kenapa dia. Nah, sekarang pada pasal 9 ini dikatakan bahwa yang imkan jadi manusia, dia perlu sebab. Apakah dia perlu sebab itu di awalnya saja, misalkan katakanlah bapak dan ibunya untuk keberadaannya, atau enggak, atau untuk selama keberlangsungannya itu juga dia perlu sebab. Nah, tapi kan kalau bapak begitu dilahirkan kan dia nggak perlu bapak sama ibunya lagi ya, gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini ada penjelasannya di pasal ini, pasal ke-9. Ya, ini premisnya ya, bahwa
apa mahiyah tadi itu perlu sebab, itu bukan hanya di awal tapi juga untuk keberlanjutannya. Wahya mahfudhatun ya ma'ahu fi halil baqa, dan dia juga diperlukan apa, memerlukan ini dalam hal baqanya, fi halil baqai kama annaha mahfudhatun ya ma'ahu fi halil hudus, sebagaimana juga di awal dia perlu sebab, bahwa muhtajun ilal illatil hudusan wa baqaan, maka dia memerlukan sebab, bukan illah, hudusan wa baqaan, secara apa secara hudus dan baqanya. Mustafidun fi halaini jami'an, dia memerlukan itu ya, memerlukan itu dalam dua hal tadi itu, hal ini ya, dua hal tadi ya, maksudnya apa, untuk hudus dan baqanya ya. Burhanun akhar, ini burhan pertama ya, burhan pertama kenapa dia perlu sebab hudusan wa baqaan ya, karena dia mahiyah itu karena imkan, karena mahiyah itu imkan, maka dia untuk baqanya juga perlu sebab. Jadi ini adalah argumen yang pertama. Jadi manusia misalnya ketika sudah ada, dia akan tetap manusia kan, tetap mahiyah. Nah, selama karena dia tetap mahiyah, ya dia tetap apa, perlu ilat untuk keberlangsungannya ya. Selama dia mahiyah ya, selama-lamanya kan kita akan tetap sebagai mahiyah, manusia ini sebagai mahiyah walaupun sudah maujud. Jadi oleh karena itu ada ayat tadi itu apa, ya yuhal insanu antumul fuqara wallahu ghaniyul hamid ya, enggak salah itu ayatnya begitu, bahwa manusia kalian adalah fakir, wallahu ghaniyun, dan Allah adalah yang ghani dan maha terpuji. Nah ini ya karena salah satu penafsirannya itu ini ya, bahwa manusia itu selamanya akan fakir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini secara rasional. Gimana supaya kita itu perasaan fakir itu ada setiap saat tadi itu. Nah ya tadi itu dengan ibadah yang baik. Ya dilatih ini ya, kita secara di luar, secara realitas ya, kita itu merasa atau tidak merasa kebergantungan kita pada Allah itu putusan wa baqaan. Nah cuma kita sering nggak merasa gitu ya, putusan atau baqaannya gitu ya. Baqaan kita sering nggak merasa, sering lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Hudusan juga begitu. Hudusan ya kita mungkin juga suka nggak merasa bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, tidak berasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana supaya merasa itu ya gitu tadi itu ibadah. Nah, kalau kita perasaan itu tidak ada, ya yang repot kita sendiri ya. Ya kita akan menyesal kenapa kesadaran itu tidak ada pada kita ya, padahal nah kita masalahnya ya, kita itu seringnya itu tidak dikendalikan oleh rasionalitas kita ya. Kita lebih sering dikontrol cara berpikir kita itu dengan apa yang kita lihat. Jadi ya gitu. Nah, filsafat ini mengembalikan supaya kita itu kembali ke rasional. Karena kalau empirik ya memang susah ya. Empirik nggak bisa melihat ini. Ya, jadi kalau kita berpikirnya ke empirik, indrawi, ya
ya mungkin kita akan selalu bilang ya seperti apa para saintis barat itu melihat ya nggak ada bukti real, maksudnya bukti empiris bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu mencipta, bahwa Tuhan itu memelihara. Ya nggak akan terlihat. Nah kalau karena nggak terlihat maka tidak dianggap itu tidak ada. Nah tapi kalau kita rasional, ya berpikir secara rasional ya seperti kata Gus Bah itu, ya nggak mungkin keberadaan itu ada dirinya sendiri ya. Kalau kita berpikirnya empirik, mungkin kita akan sampai pada kesimpulan yaitu itu hadzal maujudat khalaqahul adam, itu kata Gus Bah itu ya. Maujud ini yang menciptakan ketiadaan. Nah ini kalau kita terlalu empirik, terkungkung dalam posisi empirik, kita akan begitu dan akhirnya orang jadi ateis. Nah, dengan berpikir rasional, falsafi, berpikir secara filsafat, nah kita kembali menyadari bahwa ini gitu kesimpulannya. Nah terus, nah hasil rasional ini ya kita harus resapi dalam hati dengan ibadah supaya menyesal. Jadi kalau kita misalkan ya seperti kita dikasih orang ya sesuatu yang berharga, terus kita mondar-mandir di depan orang itu ya, terus kemudian tanpa melihatnya misalkan ya, nggak menyapa, nggak apa, apalagi berterima kasih. Terus kapan-kapan kita tahu orang itu meninggal misalkan, kita akan menyesal nggak sempat berterima kasih. Kita akan karena mengutuki diri sendiri, nih saya ini gimana sih gitu. Kan gitu ya, kira-kira gambarannya orang yang tidak beribadah itu seperti itu. Nanti pada setelah meninggal, ketika semua hijab itu tersingkap, ya kita akan mengutuki diri sendiri, yaitu menjadi siksa. Jadi sebenarnya kan Mas, siksa itu karena ya karena dikutuk diri sendiri. Iya, karena semacam kayak penyesalan begitu ya, memang ada bentuk fisiknya ya. Tapi gambaran diantaranya itu seperti itu. Jadi siksa itu bukannya hukuman digebuki gitu ya, seperti kalau kita disuruh katakanlah penguasa, terus kalau nggak mau digebuk, bukan begitu siksa itu. Siksa itu hasil dari konsekuensi logis tadi itu ya, lazim dari perbuatan kita. Siksa atau pahala itu lazim, inherent, jadi sudah begitu. Bukan kayak konsekuensi upah, gaji, pekerjaan dengan bayaran, bukan begitu. Siksa dan pahala itu bukan begitu. Siksa dan pahala itu konsekuensi logis dari perbuatan kita. Jadi menempel, jadi siksa dan pahala itu nggak bisa dipisahkan dari perbuatan. Ya, jadi kalau kita berhasil dalam ibadah, dalam sholat seperti tadi, nah perasaan bahagia itu yang akan menjadi pahala. Jadi yaitu sudah pahalanya, yaitu yang nanti akan berwujud di akhirat menjadi nikmat-nikmat. Jadi kalau kita tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah, itu agak sulit mengharapkan kehidupan akhirat yang baik. Dan kehidupan akhirat itu kekal selama-lamanya. Jadi memang orang harus punya perhatian yang cukup ya untuk kehidupan akhirat. Ya, ini burhan pertama tadi itu ya. Nah sekarang ini wal burhanul akhar, dan burhan yang lain.
annal wujuda, innal wujuda ya. Kalau anna, kapan dibaca anna itu kalau ada depannya ya, misalkan asyhadu, aku bersaksi, anna la ilaha illallah gitu ya. Nah kalau bersaksinya dihilangkan misalkan ya, maka dibacanya inna ya, sesungguhnya, sama artinya sesungguhnya ya. Wal burhanul akhar, nah ini kalau ini dianggap nggak ada ya dibaca inna ya. Inna wujudal ma'lul, bahwa wujudnya ma'lul, wujudnya suatu akibat, bahwasanya wujudnya akibat, kama takarrarat isyaratan ilahi wa sayaji'u bayanuh. Ya, dan sebagaimana takarrarat isyarat, dan sebagaimana berkali-kali diisyaratkan kepadanya ya. Sudah dijelaskan dan akan dijelaskan lagi insya Allah ya dalam bab ilat wal maklul ya, dalam bab sebab akibat, wujudur rabit, anal wujudal maklul wujudur rabit ya, bahwa wujud akibat itu adalah wujud yang rabit. Dulu sudah dijelaskan ya wujud rabit. Wujud rabit itu wujud rabit. Wujud rabit itu seperti apa namanya? Jadi misalkan Ali Imam ya. Ali Imam itu ada dua kata kan, ada Ali dan ada Imam. Ada Ali adalah subjek, Imam predikat. Nah, tapi ada satu lagi, jadi kalimat itu, kalimat Ali Imam itu terdiri dari 3 bagian, wujud, predikat, dan penghubung. Nah kalau nggak penghubung itu nggak ada, ya nggak bisa dipahami Ali Imam. Jadi itu seperti apa namanya, kalau kata-kata tidak terhubung seperti apa, daftar kata dalam kamus itu. Kalau penghubung itu nggak ada. Ya memang ada konsep Ali, ada konsep Imam, ya, tapi bahwa Ali Imam itu tidak, wujud rabit itu ada. Maksudnya dari situ dipahami adanya wujud rabit. Nah kalau Ali Imam itu dipisah sebagai kalimat, dipretelin, ya wujud rabitnya itu hilang, nggak tahu kemana, pokoknya hilang. Nah wujud apa, wujud maklul ini, wujud kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti itu, rabit. Itu wujud rabit. Jadi muta'alliqun zat bil illah ya. Jadi dia secara zati itu tergantung kepada illat, secara zati ya, secara inherent. Jadi kita inherentkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu inherent bidat ya, sebagaimana zat kita itu misalkan manusia itu hayawanun natik, hayawan dan natik. Begitu dia manusia, begitu dia adalah hayawan dan natik. Itu maksudnya zati, nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kurang satu itu bukan manusia. Tapi kalau pinter misalkan berilmu itu nggak zati bagi manusia. Sekalipun ilmu itu menempel pada manusia. Tapi tanpa ilmu manusia masih tetap disebut manusia. Nah, apa namanya, ketergantungan atau kefakiran kita itu di hadapan Allah itu bersifat zati seperti itu ya. Jadi mau kita miskin ya bergantung pada Allah, mau kita kaya bergantung pada Allah, mau berilmu bergantung pada Allah, mau bodoh bergantung pada Allah, mau maksiat
katakanlah fajir bergantung pada Allah, mau soleh juga tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zati itu nggak bisa lepas. Jadi manusia itu cuma begitu, mau nggak mau bergantung pada Allah. Nah itu yang perlu kita sadari ya. Mutakawimun biha ghairu mustaqil dunaha ya. Mutakawimun ya apa ya? Ya seperti itu. Bergantung ya. Fahaluhu fi hajatin ilal illah hudusan wa baqaan. Maka karena wujud robit tadi itu, maka halnya kebutuhannya terhadap illah hudusan wa baqaan itu adalah kebutuhannya kepada hajat pada illah itu adalah hudusan wa baqaan. Wahidun wa hasiluhu mulazimatun ya. Dan hajatnya itu mulazimah selalu lazim. Ya, terus supaya itu diterjemahkan apa ya mutakawimun itu. Mutakawimun itu penyusun ya. Menyertai senantiasa dengan ini wujud mungkin pada sebab untuk mengada, dan pada kedua kondisi tersebut maka berkenaan dengan kebutuhan sebab kondisi wujud akibat tidak berbeda baik untuk mengada maupun tahap untuk melanjutkan keberadaan. Mutakawim itu ya mungkin tergantung ya. Ghairu mustaqil, tidak independen. Nah, terus ini sekarang kita lihat bantahannya ya. Waqad istadallu, dan mereka berargumen ya. Ala istighna'il mumkin anil illah fi hadil baqa bi amsali amiyah. Ya, bahwa mereka berdalil bahwa istighna'i, bahwa ketidakbutuhan ya. Istighna itu lawan dari apa? Kebergantungan ya. Kebergantungan tadi apa bahasa Arabnya? Ya punya istighna ini ke ghani ya, istighna. Ketidakbergantungannya. Ghani itu artinya tidak bergantung ya. Ketidakbergantungan mungkin pada illah, pada kondisi baqo, pada untuk kekekalannya, untuk keberlangsungannya, seperti yang umum terjadi kama salil binai wal bana. Nah ini apa namanya? Ini bahasa Arab nih ya. Ini dibaca bina, ini bana ya. Bina itu adalah bangunan ya. Tulisannya sama ya. Kalau bana itu tukang. Seperti apa? Bangunan dengan tukang. Ya, kebergantungan sebab akibat pada sebab itu seperti kebergantungan bangunan terhadap tukang. Ya, gitu. Haitsu innal bina'a yahtaju fi wujudi ilal bana hatta idza idzan bana'uhu istighna'anhu fi baqa'i. Ya intinya bahwa seperti punya bangunan itu tidak butuh tukang ya untuk keberlangsungannya. Waradun, dan bantahannya ya. Bi annal bana'i. Nah ini kapan bana, kapan bina, ini harus dilihat konteksnya. Li annal bana'i laisa illata mawjudata lil
bina ya. Bahwa bantahannya adalah bahwa tukang itu bukanlah sebab mujidah untuk bangunan. Jadi ilah itu ada macam-macam ya sebab. Nah, jadi tukang itu sebab apa? Nah, sebab tukang itu disebutnya sebab ilah mu'idah ya, sebab penyiap. Jadi tukang itu cuma menyiapkan aja. Dia bukan ilah mujidah, ilah pemberi wujud. Seperti juga hubungan orang tua dengan anak ya. Anak itu bukan orang tua itu bukan ilah fa'iliyah ya, bukan ilah mujidah atau mufidah. Tapi orang tua itu adalah ilah mu'idah ya, dari anak. Ya penyiap. Nah, kalau penyiapnya ada, apakah dia pasti ada? Kan enggak. Walaupun orang tua pengen ya enggak selalu ya enggak selalu bisa. Sebagian tukang, jadi tukang ya katakanlah bangunannya berdiri, tukangnya pergi, ya bangunan itu masih berdiri karena kekuatannya itu masih ada ya, bata-batanya masih kuat dan seterusnya ya. Nah, karena misalkan kalau seandainya misalkan katakanlah kekuatan batanya itu hilang, ya bangunannya itu runtuh. Jadi kekuatan bata misalkan katakanlah salah satu penyebab bangunan itu bako. Ya. Ya, biana laisal bina laisal. Jadi tukang itu bukan ilah mujidah, bukan pemberi wujud. Jadi kalau misalkan tukang itu sudah menyelesaikan bangunannya, nanti Allah memberi wujud ting gitu ya, baru bangunan itu mewujud. Dan untuk wujud terus menerus dia tetap butuh Allah Subhanahu wa taala untuk mengekalkan kekuatan, katakanlah kekuatan bata atau apa menjaganya tidak lembab dan seterusnya, sehingga macam-macam kekuatannya itu tetap eksis, sehingga bangunan itu tetap eksis. Bal harakatu yadahu ilalun muiddatun ya. Nah, ini perkenalkan salah satu istilah itu adalah ilah muiddah ya. Bahwa bahkan gerakan tangan yaitu harakatul yadu, gerakan tangan dari para tukang itu adalah ilah muiddah lil hudusi istima'in bainal ajza'il bina. Jadi gerakan-gerakan tangan dari para tukang itu adalah ilah mu'iddah ya, sebab penyiap. Mu'iddah itu penyiap ya. Untuk ijtima, untuk berkumpulnya berbagai komponen dari ajza, itu komponen ya, bagian-bagian dari bangunan. Istima'ul ajza'i illatun li hudusin ya, berkumpulnya bagian-bagian itu adalah bangunan itu adalah illatun hudusun ya, illatun li hudusi syaklil bina. Itu adalah penyebab hudus ya, penyebab untuk terbentuknya bentuk ya, syakal itu bentuk ya, bangunan. Jadi merupakan penyebab dari bentuk bangunan. Jadi berkumpulnya itu bentuknya saja itu. Jadi setelah terkumpul maka bentuk dari bangunan, syakal bangunan itu terbentuk. Nah, bangunannya sendiri sumal Saturn ya, illatul lil baqa'i muddatun yata'addu biha. Jadi tetap terhubungnya bagian-bagian bangunan itu
merupakan untuk penyebab untuk kekalnya bangunan tadi itu ya, gitu. Jadi secara empirik juga sepertinya seperti itu, cuma kita seringnya tidak melihat bahwa dia tetap perlu berbagai kondisi supaya bangunan itu tetap bakok, tetap kekal. Iya, kayaknya sepertinya sampai di situ dulu ya. Ini sebetulnya. Sini dulu, nanti khotimah ya, kesimpulan penutup. Ada komen? Ya. Yang ilah maidah itu dijelasinnya di mana? Nanti di bab ilat malul ya, itu marhalah berapa lupa lagi ya. Dari macam-macam sebab, nanti macam-macam sebab itu banyak. Habis ini apa? Habis ini pasal ke marhalah 5 ya. Ini enggak, maksudnya habis buku ini kan bentar lagi ya habis. Ini masih baru marhalah 4, ini kan marhalah ke-5 nanti. Marhalah Bukunya mana? Ya ini punya. Marhalah khamisah fil mahiyah wa ahkamiyah. Marhalah ke-5 itu adalah mahiyah dan hukum-hukumnya. Nggak ada yang udah ada syarah ya? Ya itu yang Al-Fitsair jilid 2 itu sampai marhalah ke-4 bahasa Indonesia. Yang marhalah ke-5 ini belum ada bukunya. Yang kayaknya yang marhalah selanjutnya itu nggak sesulit yang di awal-awal ya. Jadi bisa dipahami dari teks. Pak? Ya. Kalau filsuf kayak Tan Malaka gitu kan kayaknya ini ya menganggap orang yang mengabaikan materialisme itu jadi membawa bahaya gitu. Itu gimana sih? Kalau iya, jadi dari pandangan. Jadi orang-orang seperti Tan Malaka itu dulu menghadapi orang-orang kayak Wahabi gitulah. Jadi yang dihadapi, yang dimaksud agama itu racun, itu yang model begitu itu. Jadi bahwa itu semua itu dari Tuhan, jadi miskin dari Tuhan, apa-apa dari Tuhan, jadi nggak usah kita rubah ya. Ini semua udah dari Tuhan, sudah begini dari Tuhan. Nah, kalau menantang ini macam Tuhan kan gitu. Kalau misalkan mau merubah kondisi, katakanlah kondisi sosial terutama ya, itu sama dengan menentang Tuhan. Ya, sama kayak orang-orang Umayyah ketika kata-kata Ibnu Ziyad ya pada Sayyidah Zainab kan begitu. Jadi ini dari Tuhan, ini kekalanmu gitu. Nah kalau orang-orang berpandangan begitu kan susah. Ini kalau mau dibawa ke filsafat ini kan agak jauh. Ya bawanya ya ke materialisme. Enggak, sebab material itu kalau kita lihat sebab material itu untuk ya begitu. Jadi orang itu harus bekerja, harus begini, harus begitu gitu ya. Gitu. Jadi itu kira-kira begitu. Jadi memang jarak kita dengan Wahabi, dengan karena teologi kalau dikatakan Umawi gitu ya, yang Muawiyah itu memang agak jauh. Mungkin kita secara pemikiran itu lebih dekat ke orang-orang kayak Tan Malaka begitu ya. Ya kira-kira begitu ya.
Tapi jadi materialismenya itu buat memandang hal-hal tertentu aja gitu, Iya, atau gimana? iya. Jadi materialisme itu khususnya untuk sosial ya, untuk jadi orang-orang kayak Tan Malaka itu kan konsepnya pada masalah sosial. Jadi kalau orang-orang berpandangan begitu sulit diajak berubah secara sosial atau melakukan perubahan sosial kan susah. Yang paling mudah kan melihat material, sebab-sebab material. Nah itulah komunisme mungkin kekuatannya di situ ya. Jadi kalau di filsafatnya Allama Tabatabai nggak membahas itu sama sekali, jadi cuma wujud aja. Iya, kalau Allama Tabatabai begitu. Kalau mau Misalnya ditanyain soal filsafat sosial, bakal gimana pandangan filsafat Syiah? ada itu yang di Falsafatuna itu punya Ayatollah Baqir Sadr. Itu Kalau kritik. itu filsafat sosial gitu. Iya, itu menghadapi itu filsafat itu buku itu menghadapi itu pandangan-pandangan filsafat material begitu. Jadi yang lebih duniawi gitu. Ya, yang memang dibikin untuk itu. Kalau ini memang buku textbook ya. Jadi ini textbook Hauzah Filsafat. Jadi orang dianggap dari nol, jadi nggak tahu apa itu materialisme apa segala. Itu defaultnya begitu. Jadi ini orang belajar dari nol. Kalau filsuf Syiah bukannya kata bahwa pandangannya filsafat itu bukan ini ya, bukan yang selain soal wujud. Jadi kalau yang dikategorikan filsafat sama orang barat kayak itulah paham-paham apa. Iya, jadi kalau Itu dalam bukan filsafat. iya, bukan jadi filsafat. maksudnya apa? Ya itu kalau dalam pandangan para filosof Muslim Syiah katakanlah ya Iran, itu bukan filsafat itu yang diajarkan oleh filsafat Barat. Itu kan dulu Bapak sudah pernah bilang begitu. Ya, jadi apa? Itu ya filsafatan ya, itu toleransi aja disebut. Ekonomi aja gitu misal. Ya itu toleransi aja disebut filsafat. Sebetulnya itu bukan filsafat sama sekali, enggak. Jadi kalau falsafatuna apa? Kalau falsafatunya itu memang kritik ya, kritik terhadap komunisme, materialisme yang gitu-gitu. Terus memang filsafat ini dibahas tapi dalam konteks membantah untuk itu, membantah untuk itu. Jadi kalau belum belajar ini mungkin ya akan pasif membaca buku Falsafatuna itu ya, bisa mengikuti tapi pasif, jadi nggak seru lah. Ya Bapak dulu sudah baca sih buku Falsafatuna itu, tapi ya cuma ya aja, nggak bisa memberi apresiasi. Kalau tadi kata Bapak kita tuh Falsafatuna ya, Falsafatuna dibikin untuk itu. Jadi kalau membaca Bapak ada bukunya itu yang itu bisa sih dibaca mungkin tanpa guru ya, tanpa dikasih tahu, nggak terlalu sulit kalau baca Falsafatuna itu. Indonesia juga lumayan terjemahnya agak bagus. Nah, jadi tadi filsafatnya ya gitu lebih dekat ke yang Tan Malaka dalam menghadapi isu sosial. Kenapa? Apa hubungannya kalau sama yang kayak begini? Atau emang nggak ada karena beda topik? Iya, Tan Malaka itu sebetulnya salah konsentrasi aja gitu ya. Jadi dia perlu selangkah lagi untuk belajar Bidayatul Hikmah. Jadi sebetulnya nggak ketemu aja. Kalau dia ketemu Bidayatul Hikmah ya kayaknya dia akan belajar, saya kira.
karena dia itu sudah menulis Mandilog itu kan. Jadi itu kan diantaranya kan salah satu babnya kan mengenai mantik ya. Belum baca Mbak. Itu mantik itu dibahas itu, jadi mantik yang Nanti yang logikanya. yang logikanya ya dia bahas di Mandilog itu kan mantiknya dibahas. Jadi untuk kesini dia satu step lagi sebetulnya. Ya oke. Apakah Mbak harus baca falsafah tuna? Ya kalau Mbak merasa perlu ya enggak, ya baca aja. Tapi kalau Bapak kan udah baca ya. Tapi sebetulnya itu ya kalau ada apa namanya ya, ada subhat mengenai itu ya perlu dibaca ya, mengenai gimana sih materialisme, konteksnya apa salahnya materialisme, yaitu ada di situ ya dalam pandangan itu. Tapi kalau ini memang apa ya, kalau buku Hidayatul Hikmah ini memang ya untuk gitu, untuk ya katakanlah untuk dasar akhlak dan ibadah ya di samping juga kalau apa namanya, kalau mau menghadapi materialisme itu juga bisa ya dengan bekal ini, dengan lebih apa ya, punya dasar yang lebih kuat ya. Materialisme itu mengandang apa yang ada itu apa yang dilihat kan. Dan kalau di sini kan memandang apa yang ada itu yang hasil ya, yang punya efek kan lebih komprehensif, lebih apa, lebih ya lebih komprehensif ya. Bentar, ini belum direkam. Kalau filsafat Islam yang lain yang kayak Mu'tazilah gitu juga kontra sama komprehensif apa ya? Tidak. Kalau filsafat kompatibel dengan materialisme. Enggak, kalau apa namanya kayak Mu'tazilah itu kalam ya, bukan filsafat. Kalam. Tapi kan berarti ilmu Tuhan. Ilmu mengenai ketuhanan. Kalau ya. Ya, tinjauannya mengenal Tuhan gitu. Iya, mengenal Tuhan, tapi tinjauannya agak berbeda ya. Agak sudut pandangnya itu beda. Kalau ini sebetulnya kalau filsafat ini mengenai wujud, yang ujung-ujungnya itu Tuhan. Kalau ilmu kalam itu dari awal Tuhan. Tuhan itu begini gitu. Kalau filsafat Islam lain tuh emang ada nggak yang di luar ini? Yang membahas keberadaan itu tidak dengan materialisme gitu. Jadi ya, filsafat Islam itu mungkin cuma ada dua ya. Yang pertama Sholatul Wujud, yang satu Sholatul Mahiyah. Itu apa yang Sholatul Wujud? Ya, Sholatul Wujud yang ini, yang Tabattubai dan ya, yang Sholatul Mahiyah. Sama-sama kayak Hidayatul Hikmah gitu. Iya, Hidayatul Hikmah ini Sholatul Wujud. Diambil dari Sholatul Mahiyah apa? Sholatul Mahiyah itu yang Syekh Israq. Yaitu kalau Syiah juga. Jadi kalau Sunni mah nggak ada, itu kan haram filsafat. Emang haram gitu? Iya, haram, nggak boleh diajar. Haram karena mengajar, karena nanti orang akan subhat ya, maksudnya orang boro-boro jadi yakin malah ragu sini ragu situ ya, karena ya gitu. Saya tuh filsafat tentang wujud aja atau gimana? Maksudnya bukannya suka ada orang bilang filsafat Islam tuh. Iya, kan nggak ada kan, filosof Sunni kan nggak ada, paling nggak terakhir ini kan nggak ada ya. Kayak Ibnu Sina gitu, kayak ini juga berebutan Ibnu Sina tuh Syiah, Ibnu Sina masih. Yang itu yang sebelumnya mungkin ya Fakhrul Razi mungkin ya, itu mungkin Sunni kayaknya. Terima kasih. Udah cukup ya. Ada lagi? Ya, ini nanti bab 5 quiddity
mahiyah ya. Terus bab 7 bab 6 itu al-marahul sadis fi maqalatil asyir ya. Maqalah yang 9 ya. Jenis-jenis ini kelanjutan dari bab 5. Terus bab yang cause and effect itu al-marhalatul sabi'ah ya. Marhalah ke-7 fil illati wal ma'lul ya, tentang sebab dan akibat. Terus marhalah ke-8 itu tentang satu ya. Al-marhalatul saminah fi inqisamil mawjud ilal wahid wal kasir, tentang bagian wujud menjadi satu dan banyak. Satu itu apa pengertiannya, banyak itu apa, macam-macam satu. Terus masalah ke-9 itu mengenai apa itu priority, posteriority, qidam dan hudus ya, mengenai qidam itu yang dulu ya, dan hudus yang baru ya. Nah yang 10 itu tentang gerak ya, aktualitas dan potensialitas ya. Fi kuwah wal fa'il. Kuwah itu adalah potensi, fa'il itu yang aktual ya, fa'ilah, fi'liyah ya. Terus ini diantaranya di sini tentang pembahasan mengenai gerak ya. Ini menarik, pembahasan gerak tentang dari filsafat, dari sisi filsafat. Ini sama sekali berbeda dengan pembahasan gerak dalam fisika ya. Al-mahalah sadisah tentang apa, ilm dan wal maklum, dengan apa, tentang ilmu dan maklum. Dan pasal ke-12 nanti baru apa, wujud bimaknal akhos ya, tentang apa, Allah Ta'ala, wujud di Ta'ala. Dan tentang ini pasal ke-12 ya, dinikmati aja. Saya kira ini ya insya Allah bekal yang baik untuk beribadah ya, untuk apa, tazkiyah nafs, untuk ya untuk pembinaan diri ya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah dan selawat dan doa faraj ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatiya fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin.